3 hari tidak makan-makan karena tidak ada yang mau dimakan. Kalau kita datang ke sana kita katakan sabar, kira-kira selesai tidak masalahnya? Innallaha ma'as-sabirin, Pak. Allah bersama orang-orang yang sabar. Selesai tak? Kira-kira tidak selesai. Mungkin perlu dikuatkan. Tapi ketika kita datang ke sana membawa beras 5 kilo, ada indominya, ada sardennya, kita akan melihat sisi kebahagiaan yang luar biasa dari mereka-mereka yang membutuhkan. Mereka memang butuh penguatan dari segi moral, pendampingan moral. Tapi mereka juga perlu penguatan dari segi apa? Finansial itu. Ya, makanya ada Allah ini hadis apa? Kadal faqru ayyakuna kufran. Bahwa kefakiran itu bisa sampai menyebabkan orang kepada kekafiran, kekufuran. Ya. Itu perlu kita lakukan. Ya. Dan ini adalah sekali lagi ini adalah perintah Allah. Ini adalah visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa? Rumahnya udah rewot gitu kan, hujan masuk, kemudian kita datang ke sana dengan pakaian bagus, kita katakan, Pak, rumah di surga lebih kita harapkan. Wah, gitu kan? Mungkin itu bagian yang menguatkan juga, tapi perlu ada apa perbaikan kehidupannya di dunia, gitu. Tidak cukup dengan itu, gitu. Tidak cukup. Dan inilah yang dilakukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati fillah, sekali lagi landasan kita adalah landasan Al-Quran, juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana mungkin hanya sedikit membacakan beberapa hadis Rasulullah yang akan menguatkan kerja-kerja kita. Ya, pertama radhiyallahu anhu, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya, barang siapa yang melapangkan, ya, kesulitan orang-orang mukmin dalam permasalahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melapangkan urusan kita, kesulitan kita pada hari kiamat. Jadi kerja kita bukan kerja dunia sebenarnya. Kerja kita adalah kerja akhirat. Tujuan kita adalah tujuan akhirat. Ya. Orang yang sulit kita mudahkan, nanti Allah masih kita kemudahan di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin. Jadi kata Rasul, barang siapa yang memudahkan orang-orang yang dalam kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan urusan dia juga di akhirat. Nah, ini motivasi kita. Jadi membuat orang bahagia, mudah-mudahan Allah juga membahagiakan kita. Membuat orang senang, semoga Allah memberikan juga kesenangan kepada kita. Ya. Apa mengeluarkan orang dari kesulitan, semoga Allah juga menghilangkan kesulitan-kesulitan dari diri kita, baik yang ada di dunia, terutama yang ada di akhirat. Karena di akhirat ternyata lebih dahsyat kesulitannya, gitu kan. Lebih dahsyat, lebih sangat gitu dibandingkan kesulitan kita ketika kita di dunia. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wallahu fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Nah, membantu ini kan banyak prosesnya, banyak caranya. Mungkin kita yang mempunyai kelebihan finansial bisa langsung membantu. Ya. Tapi kita yang tidak punya kelebihan itu, ya, maka kita buatlah program, ya, yang memudahkan, yang membuat orang itu menjadi senang. Itu bagian dari membantu, ya. Semoga itu adalah cara, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dunia dan di akhirat. Karena cara Allah membantu itu kadang-kadang tak bisa
bisa juga dipikir dengan akal. Allah punya caranya sendiri. Gitu ya. Itu kalau kita cerita itu udah sangat banyak buktinya. Ya. Bagaimana seseorang yang berada dalam kesulitan, ketika dia membantu dan kesulitannya menjadi selesai. Ketika dia banyak utang, dia ditagih-tagih utangnya. Ya. Ketika dia ikhlas membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah punya cara untuk mengeluarkan dia dari permasalahan. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa menggunakan logika kita karena dalam kerja-kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi untuk khutbah, untuk program kita memang harus bagus. Ya, harus menggunakan logika. Ya, perencanaan, program laporan itu harus menggunakan logika. Tapi sekali lagi kita harus meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kita kan hanya diperintahkan kan prosesnya. Ya, ikmalu wa qul ikmalu fasayarallahu amalakum. Ya. Bekerjalah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kerja-kerja kalian, bukan hasil dari kerja kalian. Ya. Yang terpenting bagi Allah itu prosesnya, hasilnya itu urusan nanti. Gitu. Makanya dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjar seseorang itu sesuai dengan berat dia mengerjakannya. Makanya kan orang berinfak 5.000 yang punya duit dengan 5.000 orang yang tidak punya duit, yang nanam padi itu kualitasnya jelas berbeda karena cara mendapatkannya prosesnya berbeda. Jadi khawatirillah, sekali ini hadis Rasulullah yang akan menguatkan kita bahwa kita tidak kerja sendirian, bahwa landasan kerja kita itu adalah Al-Quran. Landasan kerja kita adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah visi Islam, ini juga adalah visi kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu fi auni abdi maka dan abdu fi auni akhihi. Itu bayangkan ya. Kalau Allah yang akan menolong itu jaminannya luar biasa, tidak bisa kita ukur gitu. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Jadi kadang-kadang pertolongan Allah itu bukan kepada kita, tapi kepada keluarga kita langsung, itu anak-anak kita. Itu salah satu berkahnya kerja-kerja kita. Kemudian ikhwatifillah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang bisa menunaikan hajat-hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Jadi ketika kita bekerja, beraktivitas, kalaulah melihat hadis seperti ini, jangan kita berharap timbal balik dari sesama manusia. Jangan. Kalau kita hanya mengharapkan dari manusia itu, dia terbatas. Mungkin ada, tapi terbatas. Tapi kalau kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahimnya itu tidak terbatas. Kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Ya. Kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan terbatas. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan timbal balik dari sama manusia, itu sangat terbatas. Kemudian wa man farraja an muslimin farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan jalan keluar, solusi terhadap kehidupan seorang muslim, maka Allah juga akan memberikan jalan keluar untuknya pada hari kiamat. Jadi permasalahan orang kita kan banyak tadi itu. Ya, yang susah mau bayar SPP, ada programnya kan, ada jalannya gitu ya. Nah, tapi yang susah nikah belum ada gitu. Ada begini nanti ke depan kan. Jadi program para bujangan yang susah mau nikah, maharnya terlalu mahal, mungkin ada programnya nanti. Ya, karena pernikahan itu bagian dari solusi dalam Islam. Ya, dalam Islam. Karena ketika dia tidak bisa menikah, berat, begitu seterusnya,
kemudian hawa nafsunya besar, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ikhwati fillah, selanjutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana ingin memberikan beberapa hadis ya, sehingga nanti kerja-kerja kita itu bukan hanya sekedar duniawi, bahwa ini adalah kerja akhirat. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, rawal Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi di antara hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang punya kasih sayang. Jadi kalau kita punya kasih sayang terhadap orang lain, maka Allah pun yarhamuna. Allah akan menyayangi kita. Ya. Kalau kita lembut, maka Allah akan lembut kepada kita. Ini di antara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ada hadis yang lebih kepada bahwa ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah juga akan memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Nah, itu ada juga. Karena hutang juga masalah gitu. Biasanya orang hutang tuh nyaman, bayarnya susah gitu. Padahal dia ada duit, di sini ada yang mau dibayarkan tuh ada, cuma dia mikir saya mau beli ini, itu dah godaan setan. Tanya. Inilah landasan-landasan kerja kita, bahwa kerja-kerja kita, aktivitas-aktivitas kita, ya, itu adalah aktivitas-aktivitas ibadah. Landasannya adalah Al-Quran. Ya, kita mengerjakan visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin tidak digarap oleh sisi-sisi yang lain. Misal ada lembaga pendidikan, dia hanya fokus pada peningkatan ilmiahnya orang siswa. Ya. Dari ada yang mengisi di taklim. Ya, dia hanya pada fokus pada tazkiyahnya, moralitasnya. Ya. Tapi tidak banyak yang bergerak dalam bidang ini. Padahal ini adalah bagian dari solusi yang diberikan oleh Islam. Ya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, ketika orang lapar, tidak cukup dengan dikasih ayam, tidak cukup, itu ya. Innallaha ma'as-sabirin, sabar ya, baru 3 hari tidak makan, nah, itu tidak cukup gitu ya. Tapi juga harus dengan aksi, solusi yang kita berikan kepada masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita berharap meridhoi usaha aktivitas kita. Kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan nilai-nilai keikhlasan dalam amal-amal kita, kemudian memudahkan agenda-agenda kita, kemudian memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, al-haqqu ahaqqu an yuttaba'a al-insanu mahlul qawli wan nisyan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kata-kata yang salah yang itu keluar dari pribadi saya penuh dengan kelemahan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Semoga kita senantiasa menjadikan Al-Quran dan sebagai landasan itu dalam kerja. Baik.